Kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini kita akan belajar rumus-rumus Microsoft Excel yang paling sering digunakan oleh admin kantor, mulai dari rumus dasar hingga rumus yang sering muncul saat tes rekrutmen maupun digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi bagi teman yang ingin melamar sebagai admin kantor atau hanya sekedar ingin belajar rumus-rumus Excel, silakan simak video ini hingga selesai. Jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa tabel yang akan kita gunakan untuk menguji dan mempelajari rumus-rumus pada Microsoft Excel. Nah, ini tabel yang pertama, tabel yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, tabel-tabel ini untuk formatnya sudah saya sesuaikan agar kita bisa mengimplementasikan rumus-rumus yang akan kita pelajari. Jadi kita masuk pada tabel yang pertama, yaitu operasi matematika. Jadi operasi matematika dalam Excel adalah perhitungan menggunakan operator matematika untuk mengelola angka. Selain dari rumus-rumus yang akan kita pelajari nantinya, operasi matematika ini juga sangat sering digunakan dan sering diuji pada saat tes admin kantor atau untuk keperluan lainnya. Nah, contohnya adalah untuk operasi matematikanya, penjumlahan operatornya plus seperti ini, pengurangan operatornya minus atau penghubung, perkalian bintang, pembagian slash atau garis miring, dan persentase menggunakan operator persen seperti ini. Nah, di sini sudah ada contoh tabelnya dan juga soal yang akan kita selesaikan. Nah, di sini yang pertama soalnya lah hitunglah harga satuan setelah ditambah PPN. Nah, jadi maksudnya adalah di kolom harga PPN. Nah, di sini kita akan menjumlahkan antara harga satuan dan PPN. Jadi kita menggunakan operator penjumlahan. Nah, cara untuk menjumlahkannya berarti kita klik pada kolom atau sel ini, kemudian kita ketikkan sama dengan. Jadi setiap rumus pada Microsoft Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Saya ulangi, setiap rumus pada Microsoft Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Jadi kita ketikkan sama dengan. Lalu sel yang pertama yaitu harga satuan. Nah, ini yaitu untuk nama barangnya adalah keyboard. Lalu kita masukkan operatornya yaitu penjumlahan. Nah, berarti operatornya adalah plus. Lalu kita tambahkan PPN-nya. Nah, kita pilih selnya yaitu sel D9 yang ini. Lalu selanjutnya kita enter. Maka hasilnya akan muncul. Nah, jadi kita gunakan icon plus ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk menarik hasil ini ke bawah, rumus ini ke bawah agar diterapkan ke produk atau barang yang terakhir, maka kita harus klik pada sel yang sudah ada rumusnya, lalu arahkan kursor pada pojok sel hingga membentuk icon plus seperti ini, lalu klik tahan, lalu seret ke bawah. Nah, seperti ini. Maka otomatis kolom untuk harga PPN sudah terisi semua. Selanjutnya ke soal berikutnya. Ini kita tandai sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita hitung sisa stok menggunakan operator pengurangan atau minus seperti ini. Jadi caranya berarti pada sisa stok, berarti yang kita kurangi lah stok awal dikurangi jumlah terjual. Nah, hitunglah sisa stok. Berarti kita awali lagi dengan sama dengan. Saya ulangi, setiap rumus pada Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan, lalu sel yang pertama, yaitu stok awal untuk keyboard, yaitu F9. Kemudian tambahkan operator matematikanya, yaitu minus atau garis penghubung. Kemudian jumlah yang terjual. Nah, kita klik pada sel G9 yang ini. Nah, setelah kita klik pada G9 atau sel pada jumlah terjual, lalu kita tekan enter, maka akan muncul sisa stok. Lalu untuk menerapkan ini sampai bawah, berarti arahkan kursor lagi pada pojok selnya seperti ini hingga membentuk icon plus hitam. Klik tahan lalu seret ke bawah. Maka sisa stok atau kolom stok sudah terisi semua. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita tandai. Dan kemudian total penjualan. Nah, untuk total penjualan berarti kita akan mengalikan antara harga PPN dikali jumlah terjual untuk mendapatkan total penjualan. Nah, jadi ini kita hitung total penjualan dengan cara sama dengan lalu harga plus PPN dan kemudian operator perkalian yaitu bintang dan kemudian
jumlah yang terjual. Nah, jadi kita akan mengalihkan antara harga PPN dan jumlah yang terjual. Lalu kita enter, maka kita mendapatkan hasil untuk total penjualan. Lalu untuk menariknya ke bawah lagi, klik lagi pada sel yang sudah ada rumusnya, arahkan ke pojok selnya, lalu klik tahan, lalu seret ke bawah. Setelah kita mendapatkan hasil total penjualan, selanjutnya kita akan menghitung yaitu presentasi penjualan. Jadi jika kita ingin mencari presentasi penjualan, berarti kita harus membagi jumlah terjual dan stok awal. Jadi caranya kita menggunakan operator pembagian. Kita ketikkan sama dengan pada presentasi penjualan, kita ketik sama dengan, lalu jumlah terjual dibagi, berarti menggunakan operator pembagian yaitu slash atau garis miring stok awal seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini dapat 0,05. Dan ini kita ubah formatnya menjadi persentase. Nah, dengan cara perhatikan pada home, lalu pada number ubah di sini menjadi persen. Nah, jadi kita mendapatkan nilai 85%. Lalu untuk menerapkan ke bawah, sama juga arahkan kursor pada pojok selnya, kita klik tahan lalu seret ke bawah. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan persentase untuk penjualannya. Nah, ini kita buat merah. Kemudian untuk untung 10%, berarti kita menggunakan yaitu operator untuk persentase. Dengan cara kita akan mengalihkan yaitu total penjualan dikali 10%. Karena di sini margin keuntungannya adalah 10% yang ditentukan. Berarti dari total penjualan. Berarti di sini kita ketikkan sama dengan, kita klik pada total penjualan, lalu dikali yaitu 10%. 10%. Nah, setelah kita ketikkan seperti ini menggunakan operator persen, nah yang ini, lalu kita enter. Maka jadi kita memperoleh 2.380.000 untuk total penjualan yaitu 23.800.000. Jadi 10%-nya adalah 2.380.000. Dan selanjutnya arahkan kursor pada pojok selnya, lalu kita seret ke bawah. Selanjutnya adalah rumus sum. Jadi sum adalah rumus Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlahkan satu atau lebih angka secara otomatis. Nah, di sini saya sudah punya contoh tabelnya, yaitu tabel data penjualan. Jadi soalnya adalah hitunglah total jumlah barang yang terjual dengan rumus sum. Jadi kita akan menjumlahkan jumlah terjual ini. Nah, nanti totalnya di bagian bawah ini. Kemudian soal yang kedua, hitunglah total seluruh penjualan menggunakan fungsi sum. Jadi kita kerjakan yang pertama dulu, yang ini. Berarti kita akan menjumlahkan kolom jumlah terjual ini di bagian ini, di bagian bawah. Jadi cara untuk menggunakan rumus sum yaitu sama dengan, lalu diikuti dengan rumusnya yaitu sum, lalu buka kurung. Nah, buka kurung seperti ini. Lalu kita klik pada sel yang pertama yaitu untuk jumlah terjual. Nah, ini untuk beras yaitu sel D7 yang ini. Lalu kita seleksi semua sel yang akan kita jumlahkan. Berarti kita seret ke bawah. Nah, sampai ke sel terakhir, kemudian kita bisa tutup kurung atau langsung kita enter. Maka hasilnya adalah 482. Nah, ini sudah dijumlahkan secara otomatis menggunakan rumus sum. Kemudian kita hitung lagi. Nah, untuk soal yang pertama sudah selesai. Untuk soal yang kedua, hitunglah total seluruh penjualan menggunakan fungsi sum. Nah, jadi di bawah ini kita jumlahkan ini keseluruhan mulai dari beras, kemudian sampai ke biskuit. Berarti mulai dari sini sampai ke bawah. Jadi kita totalkan di bagian bawah ini dengan cara ketikkan lagi sama dengan, lalu sum yaitu rumusnya, buka kurung, lalu sel yang pertama sampai sel yang terakhir yang akan kita jumlahkan. Nah, kita seleksi, kita klik tahan dan seret ke bawah. Nah, sudah terseleksi semua, kita langsung bisa enter atau bisa juga tutup dengan tutup kurung seperti ini. Nah, atau bisa enter langsung. Maka totalnya lah 4.899.000. Jadi fungsi dari rumus sum itu adalah untuk menjumlahkan satu atau lebih angka secara otomatis. Dengan penulisan rumusnya lah sama dengan,
lalu rumus sumnya buka kurung, sel pertama, kedua, dan ketiga sampai seterusnya, yaitu sel yang akan dijumlahkan. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Maka kita akan mendapatkan jumlah yang kita inginkan sesuai dengan sel yang kita pilih. Kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu rumus average. Kita berpindah pada sheet average. Nah, jadi average adalah rumus Excel untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa angka atau sel secara otomatis. Nah, di sini saya sudah punya contoh tabelnya. Jadi ini adalah laporan penjualan sales bulan Januari 2026. Jadi kita akan mencari rata-rata penjualannya mulai dari tanggal 6 Januari sampai 20 Januari. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan rumus average ini. Jadi soalnya carilah rata-rata penjualan dari setiap sales dengan rumus average. Nah, cara penggunanya, jadi pada kolom rata-rata penjualan ini kita klik di sini, lalu kita awali lagi menggunakan sama dengan, lalu ketikkan rumus average-nya. Buka kurung, kita seleksi yaitu sel mulai dari 6 Januari, sel yang pertama sampai sel yang terakhir. Nah, mulai dari sini sampai ke 20 Januari. Nah, sesuai dengan data yang akan kita rata-ratakan. Nah, kemudian kita tutup kurung lalu kita enter. Jadi di sini total yang kita dapatkan adalah 22,6. Agar ini tidak ada koma, agar dia pembulatan, kita bisa atur pada number. Nah, di home pada pemformatan number kita klik yang ini, yaitu discrete decimal. Nah, ini kita klik sekali, maka dia akan dibulatkan. Jadi rata-rata penjualan untuk Andi, yaitu penjualan termos listrik, adalah 23 unit. Untuk menerapkan ke bawah, sama seperti yang sebelumnya, berarti arahkan kursor pada pojok selnya seperti ini, hingga membentuk icon plus hitam seperti ini. Selanjutnya tarik ke bawah, sampai ke sales yang terakhir, yaitu Hendra. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan rata-rata penjualan setiap sales yang ini. Jadi saya ulangi tadi, untuk penggunaan rumusnya sama dengan, nah ini sama dengan, lalu buka kurung, lalu sel yang pertama hingga sel yang terakhir yang ingin dicari rata-ratanya. Lalu enter. Nah, itu cara penggunaan untuk average untuk mencari rata-rata. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus yang berikutnya, yaitu max dan min. Jadi max adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan angka atau data, sedangkan min adalah fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sekumpulan angka atau data. Nah, sebagai contoh di sini ada tabel data penjualan. Nah, ini nama barang, kategori, stok awal, barang terjual. Dan di sini ada nanti barang terjual paling banyak, barang terjual paling sedikit. Nah, untuk soalnya, tentukan jumlah barang terjual paling banyak menggunakan rumus max, kemudian tentukan jumlah barang terjual paling sedikit menggunakan min. Nah, jadi kita mencari barang terjual paling banyak dan barang terjual paling sedikit, berapa angkanya. Nah, ini kita scroll ke bawah, berarti datanya kita ambil dari barang terjual. Jadi pertama kita cari dulu yang paling banyak, berarti kita ketikkan sama dengan, lalu max, karena kita akan mencari nilai tertinggi, lalu buka kurung, lalu kita seleksi data yang akan kita cari nilai tertinggi. Jadi kita seleksi mulai dari sel E8, yaitu untuk barang terjual, lalu kita seleksi semua data yang ada di sini, dan kemudian setelah terseleksi, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Terjual paling banyak adalah 225. Nah, kemudian jika kita ingin mencari yang paling sedikit, yaitu untuk soal yang kedua, ini soal pertama sudah. Lalu untuk soal yang kedua, untuk mencari yang paling sedikit, berarti kita menggunakan rumus min. Jadi sama juga penggunanya, sama dengan min. Kemudian buka kurung, lalu kita seleksi sel awal, yaitu untuk kolom barang terjual, yaitu sel E8, lalu kita seleksi sampai ke bawah, dan kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Maka yang paling sedikit adalah 41. Jika kita cek manual pun hasilnya sudah sesuai dengan ini. Jadi min dan max itu punya peran untuk max mencari nilai tertinggi dari data yang kita inginkan atau sekumpulan data yang kita inginkan, lalu min itu nilai terendah.
Oke. Jadi itu dia untuk mencari max dan min. Selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu rank. Rumus rank adalah rumus Excel untuk mengetahui urutan atau peringkat suatu nilai mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil atau sebaliknya. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada tabel penjualan toko. Lalu untuk soalnya, tentukan peringkat penjualan setiap barang menggunakan fungsi rank. Jadi yang akan kita cari nilai tertingginya atau rankingnya atau peringkatnya, datanya nanti dari jumlah terjual ini. Dan peringkatnya kita buat di bagian ini, yaitu di kolom peringkat. Jadi caranya sama dengan kemudian ketikkan rumus rank, lalu buka kurung, lalu selanjutnya di sini number berarti nilai yang akan kita cari peringkatnya, yaitu sel yang ini, yaitu 60 atau sel jumlah terjual. Lalu selanjutnya kita buat pemisahnya, yaitu koma atau titik koma sesuai dengan laptop kalian. Jadi untuk pemisah ini, untuk laptop saya adalah koma. Jadi untuk koma atau titik koma ini tergantung dari regional dari komputer kalian. Diatur apakah menggunakan regional Inggris atau Indonesia. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di bagian keterangan ini. Number, jika kalian menggunakan titik koma, gunakan titik koma. Apabila menggunakan koma seperti punya saya, gunakan koma. Kalian bisa lihat referensinya di sini. Nah, kemudian setelah kita ketikkan pemisahnya, lalu ref. Jadi ref itu adalah referensi datanya. Jadi referensi datanya adalah mulai dari sel ini, yaitu jumlah terjual sel pertama sampai ke bawah. Karena inilah referensi datanya untuk kita cari ranking dari sekumpulan data ini. Lalu koma, ordernya adalah jika descending berarti mulai dari angka terbesar ke yang terkecil. Berarti kita nanti akan mengurutkan jika dia contohnya angkanya besar berarti itu ranking 1, jika ascending berarti jumlah yang terkecil ke yang terbesar. Karena kita akan mengurutkan berarti dari penjual yang paling banyak, berarti kita gunakanlah descending. Berarti kita cukup mengetikkan 0 lalu tutup kurung. Dan jangan lupa untuk C6 dan C20 ini kita kunci agar nanti ketika kita seret untuk referensi datanya tidak berubah. Caranya klik pada C6 ini atau sesuai dengan sel nanti yang akan kalian cari ranknya, lalu selanjutnya tekan F4 atau menggunakan Fn F4 untuk menguncinya. Fn F4, lalu selanjutnya kita kunci lagi untuk sel C20, Fn F4. Atau di beberapa laptop kita tidak perlu menggunakan Fn. Jadi kita kunci yaitu untuk referensi datanya. Kemudian kita enter, maka otomatis peringkatnya akan ketemu. Nah, untuk peringkat pertama adalah flash disk. Kemudian untuk mendapatkan rankingnya ke bawah, arahkan kursor ke pojok selnya seperti ini. Lalu kita seret ke bawah. Inilah ranking 1, kemudian ranking 9, 2, 3 dan seterusnya. Maka otomatis peringkatnya akan kedetek di sini. Oke, jadi kita bisa mencari peringkat berdasarkan data yang kita punya. Jadi saya ulangi tanda caranya, menggunakan rumusnya lah sama dengan lalu rank, yaitu rumus untuk mencari rata-rata, lalu C6 atau nilai yang dicari rata-ratanya, berarti yang ini, lalu referensinya mulai dari data pertama atau sel yang pertama sampai sel yang terakhir yang menjadi referensi datanya. Dan jangan lupa ini dikunci agar nanti bisa kita tarik rumusnya dan tidak berubah-ubah. Untuk 0 dan 1 itu, apabila 0 berarti kita mengurutkan untuk rankingnya itu nilai terbesar menjadi ranking 1 dan seterusnya. Kalau kita nanti gunakan 1 berarti dia akan meranking, berarti nilai yang terkecil menjadi ranking 1. Seperti itu dia konsepnya. Lalu kita enter dan kita tarik, maka kita akan mendapatkan yaitu nilai dari peringkat. Nah, itu dia caranya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya yaitu if. Kita masuk pada sheet if. Rumus if adalah rumus Excel yang digunakan untuk menguji suatu kondisi dan menghasilkan nilai yang berbeda tergantung apakah kondisi tersebut benar atau salah. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah ada tabelnya, yaitu tabel data penjualan toko. Ini ada nama sales, wilayah, unit terjual, dan status bonus. Soalnya adalah cari status bonus setiap sales dengan menggunakan rumus if.
Nah, keterangannya atau ketentuannya, jika unit terjual lebih besar sama dengan 100 maka dapat bonus. Jika unit terjual lebih kecil dari 100 maka tidak ada bonus. Jadi, setiap sales jika ada 100 nanti penjualannya atau lebih dia dapat bonus. Jika di bawahnya berarti tidak ada bonus. Lalu, untuk menampilkan status bonusnya berarti di bagian ini kita akan mengetikkan rumus if-nya. Caranya bagaimana? Tetap juga kita awali dengan sama dengan, lalu ketikkan if, dan kemudian buka kurung, lalu selanjutnya logical test-nya. Nah, logical test yang akan kita gunakan adalah D6. Nah, D6, nah ini sel D6 kita klik, lalu selanjutnya ketentuannya adalah apabila lebih besar sama dengan 100 maka dapat bonus. Berarti kita ketikkan simbol lebih besar sama dengan, nah lebih besar sama dengan 100, kemudian value true-nya apabila sesuai dengan logical test-nya apa yang ditampilkan, berarti dapat bonus. Koma atau titik koma sesuai dengan pemisah rumus kalian. Saya koma, lalu selanjutnya karena data yang ditampilkan adalah atau data yang diisikan adalah teks, maka kita harus mengawali dan mengakhiri menggunakan tanda kutip. Tanda kutip, dan di sini dapat bonus. Lalu kita tutup lagi dengan kutip, dan kemudian kita koma atau titik koma sesuai dengan laptop kalian, lalu if, buka kurung, logical test selanjutnya adalah apabila D6, nah ini D6 atau unit terjual lebih kecil dari 100 maka tidak ada bonus. Berarti kita buat lebih kecil dari 100, maka pemisahnya untuk value true-nya adalah tidak ada bonus. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda kutip, lalu kita tutup 2 kali. 1, 2, karena logical test yang kita gunakan untuk if-nya adalah 2 kali. Ini 1 dan ini 2, dan kita tutup. Dan selanjutnya kita enter. Maka di sini akan muncul keterangannya dapat bonus. Coba kita perbesar, kita bold, dan kita warnai. Nah, ini dapat bonus. Lalu untuk menarik ke bawah, arahkan kursor ke pojok sel dari sel yang sudah ada rumus, lalu kita klik tahan dan seret ke bawah. Dan kita memperoleh keterangan untuk status bonusnya. Jadi kalian tinggal mengetikkan rumusnya. Ini saya ulangi lagi. Yang pertama adalah if untuk rumusnya, lalu D6 kita sesuaikan logical testnya sesuai ketentuan yang berlaku atau data yang ingin kita uji. Kemudian selanjutnya jika benar apa yang ditampilkan, jika salah apa yang ditampilkan. Nah, kemudian selanjutnya logical test yang kedua dan seterusnya. Nah, seperti ini penggunaan rumusnya. Enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu rumus left. Fungsi left adalah rumus Excel untuk mengambil beberapa karakter pertama dari sebelah kiri sebuah teks atau isi sel. Jadi, di sini sudah ada tabel contohnya, yaitu tabel data barang toko. Ada nomor, kode barang, nama barang, kode kategori. Jadi, di sini kita akan mengambil nanti kode kategori ini berdasarkan kode barangnya. Nah, jadi soalnya lah ambil 3 karakter pertama dari setiap kode barang menggunakan fungsi left. Isi kolom kode kategori berdasarkan hasil fungsi left-nya. Nah, jadi caranya sangat mudah teman-teman. Kita akan mengambil 3 karakter dari kode barangnya untuk menentukan kode kategori. Caranya, di kode kategori kita klik dan ketik sama dengan, lalu rumusnya left, kemudian buka kurung, lalu teksnya yang mana yang akan kita ambil karakternya. Nah, ini yang kode barang, lalu koma, berapa karakter yang akan kita ambil. Apakah 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena kita akan mengambil 3 sesuai dengan soal, berarti dari SMB ini dan seterusnya nanti, maka kita buat 3 karakter sesuai dengan ketentuan soalnya, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka di sini akan muncul hanya kode barang yang ada di depan. Nah, untuk mencari kode kategorinya, coba kita bold. Jadi saya ulangi tadi caranya, ketikkan yaitu sama dengan left, buka kurung. Nah, buka kurung, lalu kode barangnya yang akan kita ambil beberapa karakter dari kiri atau dari depan. Lalu selanjutnya kita ketik koma atau titik koma sesuai dengan laptop kalian. Lalu berapa karakter yang kita ambil.
Karena kita membutuhkan 3 karakter sesuai dengan soal atau sesuai dengan kode kategorinya. Berarti nanti dari SMB, maka kita buat 3 lalu kita tutup dan kita enter. Nah, di sini akan muncul kode kategorinya. Lalu untuk mengkopikan ke bawah, maka kita klik tahan, kita arahkan kursor pada pojok selnya lalu kita seret. Nah, maka setiap karakter dari depan, yaitu sebanyak 3 karakter di kode kategori akan ditampilkan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu meet. Kita berpindah. Nah, jadi meet adalah rumus Excel untuk mengambil beberapa karakter dari tengah sebuah teks atau isi data. Kalau tadi left berarti dari kiri, kalau meet dari tengah, dan nanti kita pelajari lagi right berarti dari kanan. Nah, jadi yang inilah meet, itu rumus Excel untuk mengambil beberapa karakter dari tengah sebuah teks atau isi sel. Nah, jadi soalnya adalah ambil 3 karakter dari tengah angka dari setiap kode barang menggunakan fungsi meet. Isi kolom nomor barang berdasarkan hasil fungsi meet. Berarti di sini nanti nomor barangnya. Berarti dari 00, 00, 10 dan seterusnya. Nah, berarti untuk menggunakannya sama dengan meet lalu buka kurung. Nah, teksnya yang mana? Nah, yang ini. Startnya mulai dari mana? Berarti startnya adalah mulai dari 1, 2, 3, 4. Karena hanya mengambilnya itu angkanya, berarti urutan ke-4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti koma atau titik koma, lalu 4. Berarti yang kita ambil nanti mulai dari angka 0. Berarti 1, 1, 2, 3, 4. Berarti mulai dari sini. 4. Lalu, koma, berapa karakter yang akan kita ambil? Berarti, yaitu 3 karakter. 1, 2, 3. Lalu di sini kita buat 3, lalu tutup. Lalu kita enter. Maka, yang diambil hanya angka yang ada di tengah. Nah, perhatikan. Untuk mengkopikan ke bawah, arahkan kursor ke pojok sel. Lalu kita klik tahan dan kita seret. Nah, maka otomatis untuk nomor barangnya akan tampil di bagian ini. Oke, sekarang kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu right. Rumus right adalah rumus Excel untuk mengambil beberapa karakter terakhir dari sebelah kanan sebuah teks atau isi data. Nah, ini ada contoh tabelnya. Lalu untuk soalnya adalah ambil 2 karakter dari kanan dari setiap kode barang menggunakan fungsi right untuk mendapatkan kode gudang. Nah, jadi di sini ada kodenya, teman-teman. Nah, jadi kita akan mengambil 2 karakter dari sebelah kanan. Berbeda dengan left dan mid. Kalau left tadi dari sebelah kiri, mid dari tengah. Kalau right adalah dari kanan. Jadi untuk penggunaannya atau mengimplementasikan rumusnya, kita klik pada kode gudang, lalu sama dengan, lalu kita ketikkan rumusnya adalah right. Lalu buka kurung, kita klik pada kode barangnya. Dan kemudian kita akan mengambil 2 karakter dari kode barang ini. Berarti koma atau titik koma, lalu 2, lalu kita tutup. Kita mengambil 2 karakter dari belakang, lalu kita enter. Maka akan muncul 1A. Nah, perhatikan. Lalu untuk menarik ke bawah, arahkan kursor ke sel yang sudah ada rumusnya. Kita seret ke bawah. Nah, kita arahkan kursor pada pojok selnya, lalu klik tahan dan seret ke bawah seperti ini. Oke, maka di sini akan muncul setiap kode gudang sesuai dengan ketentuan pada soal yang kita sudah kerjakan. Dan kemudian kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu konta. Rumus konta adalah rumus Excel untuk menghitung semua sel yang berisi data, baik berupa angka, teks, tanggal, logika, true, false, maupun hasil rumus. Jadi nanti rumus ini akan menghitung setiap sel yang berisi data. Jadi apabila ada satu sel yang berisi data apa saja, akan dihitung 1. Dan kemudian setelah itu akan dijumlahkan setiap sel yang berisi data. Nah, oke, langsung kita eksekusi. Soalnya adalah hitung jumlah data penjualan yang sudah diisi menggunakan fungsi konta, hitung jumlah data sisa stok, hitung jumlah nama barang yang terdaftar menggunakan fungsi konta. Oke, pertama kita akan menghitung jumlah data penjualan. Nah, ini penjualan. Nah, kita hitung ada berapa sel yang terisi. Nah, coba kita scroll, maka kita isi di sini. Jadi untuk mengisinya kita buat sama dengan konta, kemudian buka kurung, lalu value-nya. Nah, kita
seleksi mulai dari sel D1 yang merupakan referensi datanya, value 1, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita seleksi ke bawah dan kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Maka dapat hasil adalah 13. Karena kalau kita hitung sel yang terisi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi sel yang terisi pada penjualan adalah 13. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Kemudian hitung data sisa stok. Nah, sama dengan konta. Kemudian kita seleksi mulai dari sel pertama sampai sel yang terakhir yang ingin kita cari berapa sel yang terisi data, lalu kita enter. Nah, di sini 13 juga. Lalu pada nama barang, berapa yang terdaftar, berarti nama barang ini. Mari kita buat lagi konta sama dengan konta buka kurung. Kita buat huruf besar agar mudah kalian lihat. Buka kurung, lalu kita seleksi selnya. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini ada 15. Nah, jadi fungsi dari konta ini sebenarnya untuk mendeteksi sel yang terisi data, baik itu data teks, angka, rumus dan seterusnya. Maka di sini akan kedeteksi. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu SUMIF. Kita berpindah pada SUMIF. Jadi SUMIF adalah rumus Excel untuk menjumlahkan data yang memenuhi satu syarat tertentu. Nah, sebagai contoh di sini ada tabel data penjualan toko, ada nama barang, kategori, dan penjualan. Nah, soalnya adalah hitung total penjualan kategori sembako menggunakan fungsi SUMIF dan juga hitung total penjualan kategori minuman menggunakan SUMIF. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari SUMIF ini bisa menjumlahkan sebuah data tertentu sesuai dengan kategori yang kita buat atau syarat yang kita buat. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan menjumlahkan setiap kategori dengan nama sembako. Nah, sesuai dengan soal, maka di sini saya akan ketikkan rumusnya sama dengan, kita akan menjumlahkan yaitu penjualan untuk kategori sembako. Jadi sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, lalu range-nya. Nah, untuk range kategorinya, atau syaratnya, ini. Dan kemudian kita buat titik koma atau koma sesuai dengan laptop kalian. Lalu kriterianya apa? Di sini kita ketikkan adalah sembako karena ini yang akan kita cari untuk jumlah penjualannya, sembako. Nah, untuk pengetikan kriterianya ini, pastikan kalian mengetikkan persis sama seperti data yang ada di sini agar nanti tidak error, agar datanya bisa muncul. Nah, kemudian koma, lalu sum range-nya yang mana? Nah, sum range-nya adalah mulai dari beras sampai ke bawah. Berarti dari sini sampai ke bawah. Oke, kemudian kita tutup dan kita enter. Maka hasilnya dapat 2.850.000. Nah, yang ini coba kita ubah dulu formatnya. Dan kemudian jika kita ingin mencari kategori minuman, berarti sama dengan kemudian SUMIF buka kurung, lalu range-nya yang mana? Atau syarat atau ketentuan yang akan kita jumlahkan. Berarti kategorinya lagi kita blok seperti ini. Lalu kita pisahkan rumusnya. Lalu kriterianya kita ketikkan. Di sini saya buat adalah minuman. Lalu tanda kutip lagi. Lalu koma. Lalu sum range-nya. Yang mana yang akan dijumlahkan sesuai dengan kategori. Berarti dari sini sampai ke bawah. Kemudian kita tutup. Nah, maka dapat itu 1.200.000. Nah, kalau kita hitung manual itu minuman, yang ini itu pasti sudah sesuai. Nah, ini perhatikan. Oke, jadi intinya SUMIF itu adalah mencari total atau menjumlahkan sebuah sel sesuai dengan syarat atau ketentuan yang kita buat dan nantinya data tersebut akan ditotal atau dijumlahkan. Oke, jadi itu dia untuk penggunaan SUMIF. Selanjutnya kita berpindah pada sel berikutnya, yaitu CONF.
Rumus CONIF adalah rumus Excel untuk menghitung berapa banyak data yang memenuhi satu syarat tertentu yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah punya tabelnya, yaitu tabel data penjualan toko. Nah, ini dia nama barangnya, kategori stok. Nah, soalnya adalah hitung jumlah barang untuk setiap kategori menggunakan fungsi CONIF. Nah, maksudnya kita akan menjumlahkan nanti ada berapa sel sesuai dengan syarat atau ketentuan yang kita buat. Contohnya, kita akan menghitung yaitu sel yang berisi yaitu kategori dengan nama sembako. Nah, di sini kita akan buat contohnya sama dengan, lalu kita ketikkan rumusnya CONIF, lalu buka kurung. Nah, range-nya yang mana? Berarti range-nya untuk kategori mulai dari sini sampai ke bawah. Nah, kita seleksi. Lalu selanjutnya kriterianya adalah, nah, kita buat kriterianya sembako. Ketikkan sembako, lalu tanda kutip 2 lagi, lalu kita tutup, lalu kita enter. Maka di sini muncul adalah 4. Coba kita hitung manual sembako, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita cari lagi untuk makanan sama dengan CONIF, buka kurung. Lalu selanjutnya range-nya dari sini sampai ke bawah untuk selnya. Lalu kriterianya adalah makanan, kutip lagi, tutup, dan enter. Nah, sudah dapat nilainya. Lalu yang ketiga adalah perawatan, berarti CONIF, lalu buka kurung, range-nya, lalu koma atau titik koma, kriterianya, selalu gunakan tanda kutip di awal dan di akhir apabila value-nya adalah teks. Kemudian perawatan, tanda kutip lagi, lalu kita tutup, enter. Nah, sudah dapat. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa menjumlahkan yaitu sel dengan isi data sesuai dengan ketentuan atau syarat yang kita buat. Oke. Nah, selanjutnya rumus yang terakhir adalah VLOOKUP. Kita berpindah pada rumus VLOOKUP. Dan di sini bisa kalian perhatikan, VLOOKUP adalah rumus Excel untuk mencari suatu nilai pada kolom pertama tabel, lalu menampilkan data sesuai dari kolom lainnya. Nah, jadi VLOOKUP itu pengambilan data secara vertikal, dan nantinya ada referensi data yang menjadi acuan untuk mengambil data secara vertikal tersebut. Nah, contohnya di sini saya sudah punya tabel penggajian. Nah, di sini ada tabel mulai dari jabatannya apa, gaji pokoknya apa, tunjangannya berapa, lembur, potongan, dan seterusnya. Nah, jadi soalnya adalah buatlah slip gaji karyawan dari tabel berikut dengan rumus VLOOKUP. Nah, ini slip gajinya. Yang pertama akan menampilkan nama, lalu jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, yang menjadi referensi datanya nanti untuk referensi pengambilan datanya adalah NIP. Dan sementara NIP di sini sudah saya buat listnya, nah, agar nanti kita tidak perlu mengetik-ngetikkan. Nah, di sini sudah saya buat listnya. Nah, di sini nanti akan otomatis tertukar untuk namanya. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi kita akan menampilkan nama karyawan ini berdasarkan data NIP-nya. Saya ulangi, kita akan menampilkan nama karyawan berdasarkan yaitu NIP dari karyawannya. Oke, jadi caranya pertama sama dengan, ketikkan sama dengan, lalu VLOOKUP, kemudian buka kurung, lalu lookup value. Kita akan menentukan lookup value-nya, mana nilai yang menjadi referensi untuk pengambilan data secara vertikal. Nah, jadi lookup value-nya adalah berarti yang ini. Oke, berarti yang ini. Selanjutnya, setelah kita sudah tentukan lookup value-nya, kemudian kita pisahkan dengan koma atau titik koma sesuai dengan laptop kalian, dan kemudian tabel array-nya. Nah, tabel array-nya adalah mulai dari NIP sampai ke potongan, kita seleksi semuanya. Seperti ini, kita seleksi. Ini adalah tabel array-nya. Dan kemudian kita pisahkan dengan koma, lalu cool index-nya atau data yang akan ditampilkan yang mana? Berarti urutan yang kedua. Nah, urutan yang kedua secara vertikal. Nah, ini yang nama 1, 2. Ini urutan pertama, ini urutan kedua. Dan di sini kita ketikkan 2, dan selanjutnya koma kita buat adalah 0.
agar benar-benar sesuai dengan kriteria atau lookup value yang kita buat. Lalu tutup kurung. Nah, jadi saya bedah dulu. Yang pertama, VLOOKUP adalah rumusnya. K3 ini adalah lookup value-nya yang menjadi referensinya. Kenapa saya buat di sini? Agar nanti bisa tabel slip gaji ini otomatis datanya bertukar sesuai dengan NIP yang kita tentukan. Oke, jadi inilah lookup value-nya. Lalu tabel array-nya mulai dari NIP sampai ke potongan kita seleksi semua. Lalu pada cool index, urutan datanya atau urutan sel yang akan kita tampilkan. Nah, urutan kedua, lalu 0 ini adalah pengambilan datanya agar benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita buat. Lalu kita enter. Nah, maka di sini muncul adalah Kiki. Coba kita ubah. Nah, ini Andi. Nah, maka dia akan otomatis tertukar. Kita akan perbesar dulu teks ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke jabatan. Jabatan juga sama juga ketikkan sama dengan lalu VLOOKUP, lalu buka kurung, lookup value-nya tetap menggunakan yang ini. Dan selanjutnya tabel array-nya, titik koma, lalu tabel array-nya kita blok lagi seperti ini. Semua tabel dari penggajiannya, lalu cool index-nya adalah berarti kalau dia jabatan 1, 2, 3, urutan ketiga. Lalu selanjutnya koma, lalu kita buat 0 untuk memilih true, kemudian enter. Maka di sini akan muncul yaitu jabatannya. Apakah benar? Coba kita verifikasi apakah benar si Budi, apakah benar si Budi supervisor? Nah, ini Budi adalah supervisor. Kemudian nah, si Andi adalah manajer. Nah, sudah sesuai. Kemudian kita masuk lagi ke gaji pokok sama dengan VLOOKUP. Masuk lagi VLOOKUP. Lalu lookup value-nya adalah tetap yang ini, yaitu K3, lalu dipisahkan lagi titik koma atau koma, lalu tabel array-nya, kemudian koma, lalu cool index-nya yaitu 1, 2, 3, 4, lalu 0 untuk membuat true, tutup, enter. Nah, ini sudah dapat. Ini kita ubah dulu formatnya menjadi accounting, kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya masuk ke tunjangan, berarti sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah tetap ini K3, lalu tabel array-nya mulai dari sini sampai ke bawah. Lalu selanjutnya koma, cool index-nya adalah kalau tunjangan 1, 2, 3, 4, berarti 5. Ini 5. Kemudian cool index-nya adalah 0, kemudian 0, kemudian enter. Nah, lalu lembur sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya K3, lalu tabel array-nya adalah NIP sampai kemari. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk tabel array ini ada cara yang lebih cepat. Kita bisa merename tabelnya ini. Namun nanti kalau saya ajarkan untuk merename untuk formulanya, nanti kalian kebingungan. Jadi ini kita buat manual dulu. Nanti di lain waktu saya akan buat penjelasan lebih simpel untuk ini, tapi kalian harus tahu dulu dasarnya agar kalian mengetahui cara kerja dari VLOOKUP ini. Lalu selanjutnya koma, cool index-nya adalah kalau lembur berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6, tutup kurung. 0, lalu kurung, lalu enter. Oke, sekarang potongan sama dengan VLOOKUP K3, lalu tabel array-nya adalah mulai dari sini sampai ke bawah. Kemudian titik koma atau koma, lalu cool index-nya adalah berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 7. Yang ini potongan. 7, baru koma, 0, baru tutup kurung, baru enter. Nah, sudah. Selanjutnya total diterima sekarang kita buat adalah sama dengan, berarti kita jumlahkan, berarti gaji pokok, tunjangan, dan lembur, dan dikurangi ini. Berarti kita buat dulu, buka kurung, gaji pokok, tambah, tunjangan, tambah, lembur, lalu tutup kurung, lalu kurang, potongan. Agar nanti dijumlahkan dulu, lalu dikurangi dari potongan, baru enter. Nah, yang diterima adalah 9.750.000.
Oke, jadi setelah kita selesai membuat ini, apabila kita ingin mencetak contohnya slip gaji yang lain, kita tinggal buat di sini. Nah, maka dia otomatis akan berpindah dan bertukar sesuai dengan NIP yang kita buat di sini. Oke, otomatis akan berpindah atau sesuai dengan NIP yang kita tentukan di bagian K3 ini atau NIP karyawan. Nah, oke. Jadi teman-teman, beberapa rumus yang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan kalian paham. Lalu yang terakhir sebagai tambahan inilah grafik. Nah, siapa tahu kalian nanti diuji untuk pembuatan grafik. Nah, di sini kita akan membuat grafik yaitu nama barang dan jumlah terjual untuk melihat mana barang yang memiliki penjualan tertinggi. Nah, jadi caranya teman-teman, pertama kita seleksi dulu untuk nama barang, kita seleksi mulai sel dari atas sampai ke bawah. Lalu kita tekan Ctrl untuk menseleksi data berikutnya yaitu jumlah terjual yang merupakan angka yang muncul nanti di grafiknya. Nah, ini sudah terseleksi dan kemudian kita masuk pada insert dan kemudian kita tentukan untuk grafiknya, apakah kita menggunakan grafik batang, grafik lingkaran atau seterusnya. Ini kita tentukan saja sesuai selera kita. Coba di sini kita akan gunakan grafik yang ini, yang bar. Kita pilih dan bisa kalian lihat otomatis grafiknya akan muncul. Nah, kalian tinggal bisa edit-edit untuk judulnya, contohnya grafik penjualan. Nah, di sini kalian bisa edit-edit. Nanti untuk pembuatan grafik ini akan saya buat tutorial terpisah agar lebih lengkap dan lebih mudah kalian pahami. Jadi cukup sekian teman-teman tutorial kali ini buat kalian yang lagi melamar sebagai admin kantor dan akan mengikuti tes. Dan bagi kalian yang lagi belajar, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan jika ada penyampaian saya mungkin yang salah atau sulit kalian pahami, kalian bisa berikan komentar agar bisa nanti di tutorial berikutnya saya memperbaiki cara penyampaian saya dalam pembuatan konten. Cukup sekian, terima kasih.